Dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Daud, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yusarru bihi kharra sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau berita yang menyenangkan, beliau langsung tersungkur sujud. Kharra sajidan, langsung disujud. Sujudnya apa? Sujud syukur. Nah, kemudian hadis Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam busyira bihajah fa kharra sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan berita gembira kepada beliau, langsung beliau sujud. Nah, kemudian Tariq Ibn Ziyad meriwayatkan anna Aliyan sajada hina wajada dha thadiyah fil khawarij. Ali bin Abi Thalib beliau sujud syukur ketika melihat ada di antara orang-orang yang terbunuh itu dha thadiyah. Dha thadiyah adalah seorang khawarij yang tangannya itu seperti susu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang khawarij ini ada seseorang yang tangannya seperti susu, ya. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang khawarij, di antara yang terbunuh dari orang khawarij tersebut adalah sama seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib tepat dalam melakukan penumpasan kepada orang-orang khawarij dan beliau langsung sujud. Nah, kemudian dari Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik, beliau meriwayatkan, lamma taballahu alaihi kharra sajidan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik, beliau langsung sujud. Nah, ini dalil-dalil tentang adanya sujud syukur. Ya, dia mendapatkan nikmat sampai kepada dia berita gembira, terlebih tentang kemenangan kaum muslimin seperti itu ya. Yang seperti ini boleh untuk seorang muslim sujud syukur. Nah. Dan ini hukumnya sama dengan sujud tilawah, tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemudian tidak disyaratkan pula al-wudu, tidak disyaratkan pula istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, tidak pula ada takbir, tidak pula ada salam, ya. Nah, hanya sujud saja, tidak ada takbir, enggak pula setelah sujud itu ada salam, enggak. Baik, alhamdulillah, 3 pembahasan sujud sudah kita bahas, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Alhamdulillah, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Tafadhal. Nah, hukum asal ketika sujud adalah, atau hukum asal berdoa ketika sujud adalah boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdi li rabbih wa huwa sajid fakthiru fiha du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia itu sujud, maka perbanyaklah dia berdoa. Boleh. Nah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengkhususkan sujud tilawah itu Rasulullah untuk berdoa di sana. Baik. Di sini ada pertanyaan, kalau ada teman yang beragama lain, bilang aja orang kafir gitu ya. Jadi jangan ragu untuk bilang selain muslim itu kafir. Ya, non muslim, kafir. Baik. Dan itu adalah istilah syar'i yang datang dari Al-Qur'an, datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ada teman yang agamanya selain muslim, maksudnya agamanya kafir,
sedang berduka karena ada kerabatnya yang meninggal dunia. Bagaimana mengucapkan bela sungkawa yang sesuai syar'i? Gak ada bela sungkawa. Ketika ada orang kafir meninggal, ya, ketika ada orang kafir meninggal, seorang muslim gak boleh berduka. Ya, ketika Rasulullah SAW sedang duduk lewat jenazah, pertama Rasulullah mengatakan mustarih. Kemudian ada jenazah yang berikutnya Rasulullah mengatakan mustarahun an. Jenazah yang pertama dia muslim, dia mustarih, dia rehat dari penjara dunia. Ya, dia sudah keluar dari penjara dunia, dia sudah bebas dari penjara dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Seorang mukmin di dunia ini dia harus terus bersabar tanpa batas. Salah yang mengatakan sabar itu ada batas, yang enggak berbatas. Sabarnya seorang muslim di dunia enggak berbatas. Dia harus terus penat. Dia harus terus lelah. Ya. Dia harus terus bersabar untuk melawan hawa nafsunya, menjalankan perintah Allah, melawan hawa nafsunya, menjauhi larangan Allah. Kemudian dia mencoba untuk bersabar atas apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk dia dari musibah apapun yang melanda dia. Nah, ketika seorang muslim itu meninggal, kita katakan kepada dia mustarih, orang ini sudah rehat. Orang ini sudah istirahat. Ya. Dia sudah istirahat dari kerjanya. Jadi alam barzakh itu adalah alam tempat peristirahatan pertama bagi seorang mukmin. Ya, Rasulullah tadi mengatakan apa tadi? Mustarih. Dia sudah istirahat. Nah, ketika lewat orang kafir, Rasulullah mengatakan mustarahun an. Kaum muslimin rehat dari kejahatan orang ini. Ya, sini. Kaum muslimin terselamatkan dari jahatnya orang ini. Alhamdulillah. Bersyukur. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali tidak akan ridha orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar mereka akan terus membuat makar kepada kaum muslimin sampai kita jadi murtad. Waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka berharap kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir hingga kalian dengan mereka itu sama. Jangan kita berhusnudzon kepada orang kafir. Jelasin insyaallah. Ya. Hukumnya wajib bersuudzon kepada orang kafir. Wajib kita berhusnudzon kepada muslim. Wajib kita bersuudzon kepada orang kafir. Kenapa kita wajib bersuudzon? Itu kata Allah tadi, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a. Dalil-dalil tentang kebencian, sangat kedengkian mereka kepada kita kaum muslimin. Ya, enggak ada umat yang kenal nabinya seperti umat Nabi Muhammad kenal nabi mereka. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya apa? Makanan kesukaannya apa? Makanan yang enggak Rasulullah sukai apa?
cara makannya gimana, ya, warna yang disukai oleh Rasulullah SAW warna apa, baju yang paling disukai Rasulullah SAW baju apa, ya, tidurnya Rasulullah kayak gimana, ciri fisik Nabi SAW kayak gimana, ibadahnya Rasulullah SAW. Kita betul-betul tahu Rasulullah SAW. Ya, nggak ada agama lain. Orang Yahudi kenal Nabi Musa seperti kita tahu Nabi Muhammad, enggak. Orang Nasrani mereka mengenal Nabi Isa seperti halnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW, enggak ada. Mereka itu dengki, hasad atas kebaikan kaum muslimin. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menyimpangkan kaum muslimin dari agama Islam. Pertandingan-pertandingan lah, perlombaan-perlombaan lah, musik-musik lah, pendidikan lah, pendidikan yang apa tuh? Duniawi yang nggak ada habisnya. Ya, dari dia TK, masuk SD, kemudian SMP, SMA, nggak ada habisnya. Dibuai dengan pendidikan-pendidikan yang seperti itu, dia nggak ngerti bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Dia nggak ngerti bagaimana membaca Al-Quran sesuai tajwid. Membaca Al-Quran di S3 nih, ya, S3 atau dia sudah dokter, bisa dia membaca huruf Latin, dia bisa membaca huruf yang coba ada huruf gabungan huruf-huruf apa tuh? Kayak X, kayak H, kayak huruf Y, digabung dia bisa cara membacanya. Kemudian dia nggak tahu huruf ba, huruf nun, titik satu di bawah, titik satu di atas. Ini diantara makar syaitan. Jelas ini? Ini diantara makar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Diiming-imingi jadi profesor lah dia. Diiming-imingi titel apalah banyak di belakangnya. Waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a. Ingat, kita wajib untuk bersuudzon kepada orang-orang kufar. Ya. Nah, misalnya atau tadi di pertanyaan, boleh nggak kita berbelasungkawa kepada orang kafir yang meninggal, saudara yang kafir juga? Nggak boleh. Senang hati kita. Ya, senang hati kita ada orang kafir mati. Senang. Musibah menimpa orang kufar, senang, nggak ada sedih, bersyukur kita. Ya, nah, ya untuk bentuk dakwah nggak juga kita kegirangan gembira di depan kawan kita ini. Nah, untuk bentuk dakwah saja kita menahan diri untuk dakwah saja. Kita ingin ngajak dia masuk Islam, berharap Islam ini turun ke dia. Nah, untuk dakwah harapan dia masuk Islam harus ada. Tapi kita nggak menunjukkan kita bela sungkawa, nggak menunjukkan juga kita kegirangan banget gitu ya. Jadi biasa-biasa aja. Di waktu lain mungkin ada waktu tepat kita bisa mendakwahi dia masuk Islam, sampaikan Islam. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.